Take it off the wall. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemimpin kartel narkoba yang hidup sejahtera serta dikelilingi oleh banyak penjaga. Suatu hari, ia ingin bersantai dengan berenang di rumahnya. Saat sedang berenang, ia melihat sebuah jam tangan mewah di dasar kolam yang ia pikir itu adalah miliknya. Dengan segera, ia menyelam lebih dalam untuk mengambilnya, namun tiba-tiba hitman itu tidak hanya berhasil membunuh targetnya dengan mudah, tetapi juga berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak dan seorang pun tak menyadari kehadirannya. Singkat cerita, ia kembali ke rumahnya yang berada di wilayah terpencil. By the way, untuk ke rumah, ia membutuhkan sebuah bot untuk menyusuri sungai. Hitman ini bernama Arthur Bishop. Dalam setiap aksinya, Bishop selalu merancang strategi dengan matang dari awal hingga akhir. Tujuannya bukan sekedar membunuh target, tetapi juga membuat kematian mereka seolah-olah diakibatkan karena kecelakaan. Hal ini bisa kita lihat lewat sebuah berita di mana kematian sang pemimpin kartel diakibatkan karena kram saat sedang berenang, padahal aslinya bos kartel itu dibunuh oleh Bishop. What I do requires a certain mindset. Some jobs need to look like accidents. A select few need to send a clear message. Pada keesokan harinya, Bishop pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan salah satu pemimpin organisasi tempat ia bekerja. Pemimpin itu bernama Harry McKenna. Mereka berdua sudah lama saling mengenal karena Bishop merupakan anak didiknya. Saat itu, mereka mengobrol santai tentang banyak hal, termasuk pembicaraan soal putra Harry yang bernama Steve. Dari pembicaraan tersebut, diketahui meskipun Harry memiliki kedudukan yang tinggi di organisasi, ia justru memiliki anak yang tidak dapat diandalkan. Fuck do I let you drag me out to this shithole? Everything went okay? It got done. You're a goddamn machine. So how's Steven? You kicked him out last month. He beat some guy half to death. Let's go. I got your money. Singkatnya, setelah Bishop menerima bayaran besar atas tugas sebelumnya, ia pun healing tipis-tipis dengan seorang wanita penghibur di tengah kota. Terlihat, sang wanita sangat menikmati waktu bersama Bishop tanpa mengetahui identitas asli dari pria yang sedang dihiburnya. Come on, dance with me. You hungry? I gotta go. You ever gonna tell me your name? Besok paginya, Bishop membuka situs rahasia milik organisasi untuk melihat siapa target selanjutnya. Betapa terkejutnya Bishop karena target selanjutnya adalah Harry McKenna. Ia yang bingung segera menelpon perusahaan untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut. There must be a mistake. I want a meeting. Tak lama kemudian, seorang petinggi perusahaan bernama Dean tiba dengan private jet. Dean adalah salah satu dari dua pemimpin organisasi tempat Bishop bekerja. Ia menjelaskan bahwa Harry diduga telah membocorkan data operasi di kota Cape Town yang menyebabkan 5 orang organisasi harus tewas. Dean juga menjelaskan lebih lanjut jika dugaan pelanggaran Harry semakin diperkuat setelah ditemukan bukti transaksi yang masuk ke rekening Harry bernilai miliaran rupiah. Dean menjelaskan alasannya untuk menunjuk Bishop sebagai eksekutor Harry karena mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Namun, jika memang Bishop menolak, Dean tentu akan menyewa orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Took 6 months to set up. All 5 were killed. 2 people knew the details here. Me and Harry McKenna. There's one there made 2 weeks ago for $20 million. But Harry McKenna has poisoned the well. He needs to be removed. We don't want to go to an outside source. We will if we have to. Saat kembali ke rumah, Bishop langsung merasa gelisah. Ia lalu menelpon Harry yang masih lembur untuk menyuruhnya segera keluar dari gedung karena Dean dan anak buahnya akan segera tiba.
Tanpa ragu, Dean pun segera mengikuti semua instruksi dari Bishop dan dengan cekatan, ia berhasil melarikan diri tanpa seorang pun menyadari kepergiannya. Get out of the building, Harry. Take whatever you can use against them and get out. Go to the elevator lobby. The level is empty and unused. Sesampainya di basement, pandangan Harry langsung terfokus pada Bishop dan juga sebuah mobil van yang rusak di dekatnya. Saat itu juga, ia sadar jika dirinya telah menjadi target dari Bishop. Dengan tenang, Harry menebak jika kematiannya mungkin akan dibuat seolah-olah sebagai korban perampokan. Ia lalu mengeluarkan pistol dan menembakkan beberapa peluru ke mobilnya sendiri lalu berkata setidaknya ia ingin terlihat seperti memberikan sedikit perlawanan. Harry juga menjelaskan jika ia tidak ingin bertarung melawan Bishop dan lebih baik mati di tangan mantan muridnya daripada harus mati di tangan orang lain. Sebagai tanda perpisahan, Harry pun menyerahkan senjata kesayangannya kepada Bishop. So what's the story here? Editorial revision. Gift from Admiral Beasley. I would rather it was you, Arthur. And just send somebody else. Pada hari pemakaman, Bishop akhirnya bertemu dengan putra Harry bernama Steve. Di pemakaman itu, Steve justru terlihat tidak sedih sedikit pun dan hanya menunjukkan ekspresi datar. Setelah pemakaman selesai, Bishop mengantarkan Steve untuk pulang. Kondisi Steve saat ini sebenarnya juga cukup menyedihkan karena ayahnya tidak meninggalkan warisan sedikit pun. Bahkan rumah juga akan segera disita oleh bank untuk menutup hutang. Looks like you're not planning on sticking around. Accounts are empty, banks can take the house. Need some money? No, thanks. Pada malam harinya, Steve mulai merasa depresi setelah kehilangan ayahnya. Ia lalu memutuskan untuk menghabiskan malam dengan cara yang sangat brutal. Dia berniat untuk menangkap para pencuri mobil dengan harapan salah satu dari mereka adalah pembunuh ayahnya. Malam itu, Steve benar-benar lepas kendali. Ia hampir membunuh seseorang yang berusaha mencuri mobilnya, namun tiba-tiba Bishop muncul dan menghentikan aksi Steve. Bishop memperingatkan Steve agar tidak bertindak gegabah dan jangan sampai membuat dirinya menjadi buronan polisi karena aksi balas dendamnya. Stupid to kill someone when you have a motive. Get out of here. Pada keesokan harinya, Bishop yang baru saja selesai berbelanja tiba-tiba dihampiri oleh Steve yang memohon kepada dirinya agar bersedia menjadi mentornya. Steve mengatakan jika Bishop mau membalas kebaikan ayahnya, maka Bishop harus bisa menjadikan dirinya sebagai seorang hitman yang handal untuk balas dendam. Meski disertai dengan embel-embel balas budi, Bishop tetap tidak bersedia untuk membantu Steve. Saat kembali ke rumah, Bishop tak bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Ia menatap foto Harry dan masih dihantui rasa penyesalan yang amat menyakitkan. Akhirnya, demi menebus dosanya, Bishop pun menelpon Steve dan memintanya untuk bertemu di sebuah tempat penangkaran hewan. 600 Alvarado Street, 7 a.m. tomorrow. Keesokan paginya, di sebuah penangkaran hewan dan sambil mencari anjing, Bishop menjelaskan kepada Steve tentang makna sebenarnya dari seorang hitman. Salah satu keterampilan utama dari seorang hitman adalah mengenali targetnya secara detail. Setelah menemukan anjing yang dicari, Bishop menyerahkan anjing itu kepada Steve dan mewajibkannya untuk merawatnya dengan baik. Selain itu, Steve juga diwajibkan untuk membawa anjing itu ke sebuah coffee shop setiap pukul 7 pagi selama 1 bulan. Di sela-sela itu, Bishop juga mulai melatih Steve dari cara menggunakan senjata hingga teknik pembunuhan. Steve juga diberi tugas untuk membaca buku panduan dari sebuah perusahaan asuransi yang berisi berbagai jenis kematian dan juga penyebabnya. Buku inilah yang menjadi kunci bagaimana Bishop selama ini bisa mampu memalsukan kematian targetnya agar tampak seperti kecelakaan. You know what a mechanic is outside its obvious definition? A hitman. I do assignments. Boy. Take the dog to the coffee shop on Riverdale every day for the next 3 weeks. These companies know everything about how people die. Setelah rumah ayahnya disita, Steve pun akhirnya tinggal bersama Bishop. Setelah beberapa minggu menjalani latihan intensif, Bishop mengajaknya ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Di sana,
Bishop lalu menyerahkan sejumlah uang dan juga secari kertas berisi daftar pembelian kepada pria asing tersebut. Namun tanpa diduga, Bishop membunuh pria itu dan ternyata pria itu adalah target Bishop yang harus dibunuh. Steve sendiri sengaja dibawa ke sana untuk melihat praktek eksekusi dari seorang hitman. Ketika kembali ke rumah, Bishop baru menjelaskan bahwa pria tadi adalah pemasok senjata ilegal yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Makes you feel better he was an illegal arms dealer. Jika tadi Bishop sudah mengeksekusi targetnya, kini giliran Steve untuk menjalani ujian akhir. Selama sebulan terakhir, Steve telah diminta untuk membawa anjingnya ke coffee shop setiap pagi. Ini bukan tanpa alasan, melainkan hal itu merupakan bagian dari rencana untuk mendekati seorang target. Target untuk Steve adalah seorang pria berbadan besar bernama Burke yang merupakan seorang hitman berbahaya sekaligus sulit untuk didekati. Meski demikian, Burke memiliki dua kelemahan, yaitu pria muda dan juga anjing Chihuahua. Di coffee shop itu, Burke sering tertarik kepada pria muda dan langsung membungkusnya ke kamar hotel. Rencananya adalah Steve akan membunuh Burke dengan mencampurkan obat yang sudah disiapkan oleh Bishop ke dalam minumannya. Ketika hari H eksekusi, alih-alih mengikuti rencana Bishop, Steve mencoba cara lain yang menurutnya lebih keren. Ia memilih untuk merayu Burke dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Saat berada di ranjang bersama Burke, Steve dari belakang mencoba menjakingnya secara diam-diam, meniru teknik yang sama seperti yang digunakan oleh Bishop sebelumnya. Namun masalahnya, Steve lupa akan satu hal, jika Burke memiliki tubuh yang sangat besar, dan lebih dari itu, dia juga seorang hitman berpengalaman. Perkelahian pun akhirnya tidak terhindarkan, meskipun pada akhirnya, Steve berhasil membunuh targetnya. Ketika sudah pulang, Steve hanya diberikan kotak kecil untuk mengobati lukanya. What's the file? The guy from the coffee shop? Donna Trazepam. Roofie. Beberapa hari kemudian, Bishop pergi ke bandara untuk mengambil paket berisi pembayaran dari tugas sebelumnya dan sebuah ponsel yang terhubung ke Dean. Dean sempat memprotes karena Bishop telah membiarkan Steve mengeksekusi target dan bukan dirinya. Setelah itu, Dean memberitahu jika organisasi baru saja mendapatkan kontrak baru dengan bayaran yang sangat tinggi untuk seorang target khusus. Kali ini, sasarannya adalah Vaughn, seorang pemuka agama terkenal yang meraup kekayaan dari berbagai penggalangan dana dan juga program TV. Bishop memutuskan untuk mengajak Steve ikut serta dalam misi ini dan memberinya kesempatan untuk menentukan cara mengeksekusi target. Steve pun memiliki rencana untuk diam-diam menyuntikkan obat adrenalin ke dalam tubuh Vaughn. Obat itu akan memberikan kontrareaksi dengan obat yang biasa Vaughn konsumsi hingga pada akhirnya Vaughn akan meninggal akibat komplikasi. Outside individual to complete your assignment. You're on a short leash with this one. God touches me. He has made millions of dollars through his churches. Adrenaline shot to the heart, 12 cc's, and he's dead under 3 minutes. So on the off chance our adrenaline shot doesn't kill him. Dengan persiapan yang matang, Bishop dan Steve memutuskan untuk mengeksekusi target yang saat itu sedang menginap di sebuah hotel bintang 5. Mereka berdua masuk ke dalam kamar melalui ventilasi dan sampai titik ini, misi masih berjalan dengan lancar. Mereka berdua berhasil mencapai ruangan di balik kaca tempat target sedang bersantai. Ketika dokter tiba dan menyuntikkan obat, ternyata target mengonsumsi obat yang berbeda dari biasanya. Dengan terpaksa, mereka pun memilih untuk menjalankan rencana B. Begitu ruangan sepi, mereka masuk dan membuat target kehabisan nafas dengan memasukkan alat ke dalam tenggorokannya. The guy's a junkie. Enemy counteracts adrenaline. This won't work now. Across the land in my parishioners for my commands. Kematian target membuat dokter dan para penjaga segera mendatanginya. Awalnya,
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Vaughn tewas sampai sebuah bau terjatuh dan menarik perhatian. Akibat hal ini, persembunyian Bishop dan juga Steve akhirnya terbongkar dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Take it off the wall. Andrew Vaughn has been pronounced dead. Meski sempat dalam bahaya, mereka akhirnya berhasil meloloskan diri. Setelah misi berhasil dijalankan, seperti biasa, Bishop lalu pergi ke bandara untuk mengambil paket pembayaran. Namun saat sedang berjalan, tanpa sengaja ia melihat seorang hitman perusahaan yang seharusnya sudah mati dalam misi di Cape Town. Karena curiga, Bishop langsung membututinya ke dalam sebuah bus dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa rasa bersalah, hitman itu mengakui bahwa Dean telah membayarnya dengan jumlah besar untuk membunuh 4 agen lainnya di Cape Town dan lalu menghilang. Bishop yang merasa telah dipermainkan oleh organisasi tak lagi bisa menahan amarahnya dan langsung menghabisi hitman tersebut. That Harry was getting suspicious about a blown operation. Am I right? Bishop lalu pulang, namun saat tiba di dermaga, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, tak lama kemudian, 2 mobil berisikan para hitman organisasi muncul dan langsung menyerangnya. Namun sebagai seorang hitman yang sangat handal, Bishop dapat dengan mudah menghabisi seluruh hitman yang datang. Ia lalu menelpon Dean dan mengatakan bahwa dirinya tak perlu repot mengirimkan orang ke rumahnya karena Bishop sendiri bisa datang langsung menemui Dean. Save the fuel. Coming for you. Not so good for your side. Singkatnya, Steve pun lalu diperintahkan oleh Bishop untuk mencari informasi tentang keberadaan salah satu bodyguard Dean. Saat sedang mencari dokumen, tanpa sengaja Steve menemukan pistol milik mendiang ayahnya. Saat itulah, ia sadar jika Bishop merupakan pelaku dari pembunuhan ayahnya. Dalam perjalanan menuju target, Steve tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan ia lalu melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Bishop. You ever kill someone you know? You ever think about the people you've killed? There's no peace. Best not to let them know when you're coming. Singkatnya, mereka pun berhasil menyusup ke dalam rumah bodyguard Dean dan langsung menyandera istri serta anaknya. Awalnya, si bodyguard ini bersikeras tidak mau membocorkan di mana lokasi Dean berada. Akan tetapi, setelah Bishop mengancam akan membunuh putrinya, bodyguard itu menyerah dan memberitahu di mana keberadaan Dean. Jesus, John, tell him what he wants to know. It's up to you how far I go. 300 Copley Plaza! Where he is, I swear! Oh God, you're the best. Di dalam kantor, Dean tiba-tiba menerima telepon dari Bishop yang langsung menanyakan berapa banyak uang yang ia dapat setelah membunuh Harry. Karena sudah terlanjur ketahuan, Dean akhirnya mengungkap bahwa seorang klien menghargai kematian Harry seharga $50 juta. Dean pun menawarkan pembagian sebesar $10 juta kepada Bishop jika bersedia menghentikan niat balas dendamnya. Akan tetapi, tawaran itu tentu langsung ditolak karena Bishop sudah merasa tidak terima, telah dibohongi dan juga dipermainkan. Di akhir percakapan, Dean terlihat langsung panik setelah menyadari panggilan yang ia terima berasal dari ruang rapat satu lantai di atasnya. Ia dengan segera memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa, namun sebenarnya itu hanyalah tipuan. Karena Bishop telah membajak jaringan telepon kantor tempat Dean berada. Dean yang mengira Bishop ada di dalam gedung, dia dan pengawalnya segera bergegas keluar menggunakan mobil. Namun sekali lagi, sebenarnya hal itu merupakan bagian dari rencana Bishop untuk membuat Dean keluar dari persembunyiannya. Di tengah perjalanan, salah satu mobil pengawal berhasil ditabrak Bishop, dan dalam hitungan detik, sisa pasukan Dean berhasil dibantai dan hanya meninggalkan Dean seorang di dalam mobil.
Setelah berhasil membunuh Dean, Bishop mengajak Steve untuk ikut dengannya. Saat Steve mengambil air di jok belakang, Bishop menyadari sesuatu jika Steve ternyata telah menemukan pistol milik mendiang ayahnya yang dia sembunyikan. Mereka lalu singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sebelum masuk ke toko, Steve bertanya apakah Bishop punya permintaan terakhir, dan tiba-tiba setelah membunuh Bishop, Steve yang sangat menyukai mobil klasik kembali ke rumah Bishop untuk mengambilnya. Namun saat baru saja berjalan, ia menemukan sebuah secari kertas di atas kursi samping yang bertuliskan, "Jika kau membaca ini, artinya kau telah mati." Jika Steve juga ikutan mati, bagaimana film ini akan berakhir? Nah, sebenarnya, jika dilihat dari kamera CCTV, Bishop berhasil menghindari ledakan di SPBU dan memalsukan kematiannya. Bahkan sejak awal, Bishop sendiri sudah tahu jika suatu saat Steve pasti akan mencuri mobilnya karena Steve merupakan maniak mobil klasik. Karena itu, ia sudah memasang sebuah bom di dalam mobil tersebut untuk berjaga-jaga. Dan inilah akhir dari film The Mechanic tahun 2011, di mana Bishop dengan keahliannya sebagai seorang hitman yang handal dan selalu selangkah lebih maju, berhasil menghilang dan akhirnya hidup dalam kedamaian. Nah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe. Sampai jumpa.